Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik batu manikam. Batu manikam dibeli di Taluk. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini terlalu khusyuk. Memang cantik batu manikam. Batu manikam dibeli di Pulau Buru. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini terlalu haru. Memang cantik batu manikam. Batu manikam dibeli di Kota Batak. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum dapat kue kotak. Jadi orang Melayu itu kalau saya perhatikan, kita kalau pertama ketemu itu kan kesannya tegang. Apalagi kalau tidak terbiasa berdiskusi kan. Nah, jadi cara mencairkannya itu dengan pantun. Nah, itu saya pahami filosofi Melayu. Oh, dengan berpantun itu dia jadi nyantai, jadi slow. Nah, gitu. Memang cantik batu manikam, kena cahaya matahari berkilau-kilau. Awalnya pokok kayu ini hitam, begitu datang Pak Jazil berubah jadi hijau. Belum saya rasanya malam inilah pokok kayu ini hijau inilah karena ada Pak Gus Jazil, ada Pak Wahid. Kami ini anggota dari Asosiasi Abdul Internasional. Ada Abdul Somad, ada Abdul Wahid, dan tentu aja ketuanya Abdul Muhaimin. Kelihatannya itu asosiasi paling banyak anggotanya itu nanti. Saya baca, Bu. Saya selalu WA dengan Ibu. Sejak saya datang ke rumah Pak Anies, Mas Anies. Selalulah WA saya bilang, saya mau Ibu menjenguk kami ke Riau. Jadi malam ini niatnya sampai. Alhamdulillah. Saya bilang, Ibu lihat kami di Riau. Ibu pun selalu bilang, iya nanti saya datang. Malam ini niat itu sampai. Itu maka Ibu didudukkan. Mudah-mudahan tertulis di atas pintu ini rumah Omak. Omak itu bahasa Melayu artinya ibu. Saya manggil ibu saya Omak. Jadi memang saya bilang sama beliau hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 di depan itu. Rumah ini waktu itu belum siap. Mak, nanti kalau rumah ini siap, Mak tinggal di sini. Terus dia bilang, kau tinggal di mana? Aku nanti ku cari rumah di depan. Kenapa kau tidak mau di sini? Karena kalau aku di sini dengan istriku, dengan emak, nanti emak merasa menumpang di rumah aku. Jadi emak jadi tuan rumahnya, aku dengan istriku nanti datang sebagai tamu. Ketawa dia, oh hari Sabtu. Hari Ahad saya pergi ke Madura, hari Senin beliau meninggal. Nah, jadi rumah ini kalau ditanya orang, tak ada yang tinggal. Jadi semua tamu adalah tamu emak. Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, ibu saya meninggal. Dan kalau Allah cabut satu nikmat dari kita, maka sesungguhnya kita tidak terlalu larut dalam kesedihan karena diganti Allah dengan yang lebih banyak. Kalau kita memandangnya dengan pandangan syukur. Saya dapat emak, ibu saya, Umi dari Jombang, hadir malam ini. Saya tidak pernah minta datang, saya enggak nyuruh datang, saya enggak ada nelpon. Tapi memang rupanya relawan Amin luar biasa. Beliau militan datang. Datang dari Jombang. Ada.
Amin. Waalaikumsalam. Insya Allah. Allah. Jadi yang hadir malam ini, Mas Anies, memang kita tidak kasih tahu. Besok begitu fotonya, nah ini barulah mereka, kok nggak ngasih tahu? Saya udah siap jawabannya. Saya bilang yang ngundang kan Ustadz Henry. Saya nggak tahu menau, saya udah limpahkan semua. Saya nggak tahu tuh Ustadz Henry. Saya bilang. Mana Ustaz Henry? Ya enggak, makanya sudah tidak ada di sini. Oh, ada di belakang situ. Kalau Tuhan beli tahu di Indragiri. Masalah kedatangan Mas Anies aku tak tahu menau karena yang mengundang Ustaz Henry. Udah siap. Saya nggak tahu. Nah, itu dia udah siap semua jawab. Ada Bang Ade dari DPRD Provinsi, ada Ustadz Kurtubi tim UAS DKI. Siap. Nah, jadi waktu ke rumah Mas Anies beliau yang ngatur jadwal. Ada Bang Bakar, caleg dari DPRD Kota Pekanbaru. Ada Pak Is, bangunan semua di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Saya dengan teman-teman lebih kurang 35 orang. Waktu COVID, Mas Anies, kita nggak bisa keluar, akhirnya kita duduk bersama 6 Juni 2020. Ya, pas Duduk COVID. bersama, COVID, nggak tahu mau kemana. Judulnya, mau dibawa kemana hubungan kita. Akhirnya terbuatlah yayasan yang tempat laki-laki. Yang ini perempuan, Yayasan Pendidikan Hajah Rohana, nama emak. Jadi laki-laki pisah. Lebih kurang 20-an kilometer. Kemudian ada Ustadz Ahmad Mukhlisin, adik kelas saya di Mesir. Ada Bang Hardi Hud, adik dari Bang Huzrin Hud. Langsung datang dari Batam. Pun juga tidak diundang. Dapat selebaran katanya, apa betul Mas Anies mau datang ke rumah Ustadz? Saya bilang saya nggak tahu. Semua Ustadz Henry. Coba tanya Ustadz Henry, ditanya. Datang pagi tadi sampai. Kemudian ada Ustadz Ardi. Ustadz Ardi pun saya nggak kasih tahu. Ustadz Ardi katanya mau datang, datanglah Ustadz Ardi dengan Kak Zia. Ustadz Ardi, istri Ustadz Ardi dengan Ustazah Fatimah, saudara kandung. Ustadz Ardi dari Kuningan. Tempat yang kalau bulan Idul Adha kan selalu dikasih tahu, jangan sembelih sapi dari Kuningan. Agak susah nyembelihnya ya. Ini saya sebetulnya Bukan Mas kuningan, bahan kuningan. Saya bawa mereka nih, Mas Anies, saya bawa mereka nih ketawa karena tadi malam mereka ini udah banyak yang hampir memukul TV pecah. Nah, jadi hari ini jangan sampai malamnya mereka tegang juga lagi itu maksudnya. Ustadz Ardi, ada Ustadz Aslam kakak ipar saya, kakak Ustazah Fatimah. Ada Ustadz Samsul, ada Muhammad. Yang paling jauh dari Jombang bawa mobil sendiri, jalan darat. Ibu, minum ibu. Bismillah. Jalan darat dari Jombang, bawa mobil. Ustadz Faisal. Masya Allah. Di samping Ustadz Faisal ini yang kita bingung. Orangnya udah sampai duluan, Ya. habis itu keluar lagi, Ya. baru dipasangkan tanjak, baru masuk lagi. Jadi saya bilang, nanti Pak Man Ali, begitu Mas Anies datang, Pak Man Ali pura-pura datang dari sana. Baru saya pasang. Diupacarakan Iya. lagi. Saya ke Palu, ke rumah Pak Man Ali, beserta ibu. Masya Allah, tabarakallah. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Nah itu jadi, alhamdulillah hari ini, malam ini, datang beliau kemari, terasa bisa menyambung silaturahim. Kalau tidak, di Palu itu jumpa saya lah orang beberapa tokoh di Palu. Ada yang saya penasaran Ustadz Somad, kata orang Palu. Apa Pak, saya bilang.
gimana orang Riau itu bisa makan durian pakai ketan, kata dia. Saya bilang, saya nggak tahu, selama ini saya begitu biasa. Bagi kami aneh itu, kata dia. Terus saya tanya lagi, gimana Bapak orang Palu bisa makan daun kelor, saya bilang. Tempat kami itu untuk ngusir hantu, saya bilang. Jadi memang kalau kita nggak kenal tuh banyak keanehan-keanehan. Tapi ternyata kalau udah kenal lama, Masya Allah. Yang di samping Pak Ali itu Ustadz Al-Nof Dinar namanya. Dinar bahasa Arab uang emas. Memang sengaja beliau dipilih jadi ketua yayasan supaya yayasan itu terjaga. Karena beliau uang emas. Kemudian ada Ustadz pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar yang laki-laki itu Dr. Hanafi. Adik kelas di Mesir. Di samping Ustadz di samping beliau Pak Mahmud. Pak Mahmud ini sebenarnya orang dari apa tuh Yogyakarta? Bantul. Ya, sebenarnya saya ini orang Bantul, tapi karena sudah lama di Riau, sudah nggak kelihatan lagi Jawanya. Cuman kalau ditanya dari mana? Bantul. Bantul. Nah itu, di samping beliau Maulana. Kami manggil Ustadz Maulana, beliau tamatan dari Karachi, Pakistan. Hafal Quran. Jadi kalau begitu bentuk pecinya Pak Anies, Mas Anies itu 30 juz. Kalau begini, ini juz 30. Yang perempuan saya tak kenalkan satu-satu, karena nanti kalau saya kenalkan ini namanya ini dari ini, curiga pula istri saya. Jadi gimana? Bisa dibilang malam ini santai kan? Nah, kalau Tuan pergi ke pantai, jangan lupa menangkap sepat. Malam ini kita santai karena bukan acara debat. Santai aja, jangan terlalu serius sekali. Nggak usah terlalu serius, malaikat maut dekat. Gimana ceritanya Mas Anies bisa di dalam seksi kematian? Belum apa-apa sudah kematian kita ngomongin. Gimana ceritanya itu? Ditempatkan di divisi seksi bagian kematian. Dengar juga rupanya. Aduh. Iya. Tapi gini, alhamdulillah kita malam ini bisa